Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo, yang pada kesempatan ini akan kembali melanjutkan kisah dari Laku Lampah Warijan season 2. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Dan buat sahabat misteri yang belum subscribe, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe-nya. Karena di channel ini kita tidak hanya mendengar sebuah kisah, tapi kita juga akan menyimpan jejak ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi yang nyaman dan mari kita simak ceritanya. Warijan kini berdiri di tengah pusaran api yang mengaum. Akan tetapi, batinnya justru dipenuhi kebingungan. Energi di dalam dirinya terus meningkat tanpa dia kehendaki, mengalir deras seperti air yang menghantam dengan keras. Ajian jagat geni tidak lagi sekedar menyelimuti tubuhnya, tapi api itu melebur dengan darah, tulang, dan nafasnya, membalut tubuhnya yang kini berwujud naga merah bersayap hitam seolah menjadi kulit kedua. Panasnya tidak membakar namun menekan kesadaran. Warijan merasakan jantungnya berdetak lebih lambat tapi jauh lebih kuat. Setiap denyut memancarkan gelombang energi ke sekelilingnya. Pandangan matanya berubah, dia dapat melihat getaran udara, alur energi yang mengalir di tubuh para makhluk di hadapannya, bahkan retakan kecil di tanah yang tak kasat mata. Pendengarannya menajam hingga melampaui batas wajar. Jeritan di kejauhan, benturan senjata, bahkan nafas makhluk yang tersembunyi di balik reruntuhan terdengar jelas di telinganya. Dunia seakan melambat, sementara tubuhnya bergerak dengan kesiapan yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Warijan mengepalkan tangannya. Dia terkejut saat udara di sekitarnya berdesis dan terbelah. Dia melangkah setapak, tapi tubuhnya sudah berpindah beberapa depa ke depan. Kecepatan itu membuatnya tersentak mundur, bukan karena takut, melainkan karena dia belum mengenali dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi pada tubuhku? Gumamnya dalam hati sambil memperhatikan kedua tangan dan bagian tubuh lainnya. Apakah yang dikatakan Patih Galih Tirta benar? Imbuhnya lagi yang masih tidak percaya dengan apa yang sedang menimpa dirinya saat ini. Di sisi lain medan pertempuran, Ki Galih Tirta berdiri dengan tubuh yang masih bersimbah luka. Tapi wajahnya kini terlihat tenang dan dipenuhi keyakinan. Dia menatap Warijan dengan sorot mata yang syarat makna, lalu mengangkat satu tangan sebagai isyarat kepada para punggawa dan prajurit Mandala Jaladirga. Mundur! Ucapnya singkat namun tegas. Tanpa bantahan, mereka segera menarik diri, menjauh dari pusat api dan tekanan aura yang semakin menggila. Ki Galih Tirta sendiri melangkah mundur perlahan, menjaga jarak dengan penuh perhitungan. Bukan karena takut, melainkan karena dia tahu dan sangat yakin bahwa saat ini medan itu bukan lagi tempat bagi siapapun selain sosok naga merah besar. Ramalan Pranatamaya, bisiknya lirih hampir seperti doa. Ramalan itu telah sepenuhnya terwujud, imbuh Patih Galih Tirta dalam hatinya. Api di sekitar Warijan kembali bergejolak, membentuk lingkaran cahaya merah keemasan di udara. Sayap hitamnya mengepak perlahan, menimbulkan gelombang panas yang membuat tanah bergetar. Di hadapan kehancuran dan kebangkitan itu, Ki Galih Tirta menundukkan kepala sejenak.
memberi sebuah penghormatan kepada Sang Mahapatih Mandala Jaladirga yang telah lahir. Sementara itu, sosok Mahabala terlihat berdiri mematung di antara reruntuhan alun-alun yang porak-poranda. Gada besar di tangannya masih meneteskan cairan hijau dari tubuh Ki Galih Tirta. Namun untuk pertama kalinya sejak dia menjejakkan kaki di Mandala Jaladirga, nalurinya berteriak untuk berhenti. Dia menatap sosok di pusat pusaran api itu, naga merah yang bersayap hitam. Bukan sekedar perubahan wujud, tapi itu adalah kelahiran kekuatan purba. Mahabala, sang panglima tertinggi bangsa lelembut, telah berperang melintasi banyak mandala dan zaman. Dia mengenali tanda-tanda kekuatan sejati, kekuatan yang tidak berasal dari ajian atau pusaka, melainkan dari takdir yang telah menyatu dengan tubuh pengembannya. Dan apa yang berdiri di hadapannya kini bukan makhluk Mandala Jaladirga, bukan pula seorang manusia. Makhluk itu bukan naga biasa, gumam Mahabala dengan suara beratnya yang tertahan. Api yang membalut tubuh Warijan tidak liar seperti api peperangan. Api itu teratur, tua, dan memiliki kesadaran. Setiap kepakan sayap hitamnya mengirimkan tekanan yang membuat darah Mahabala terasa bergetar. Tulang lengannya berderit halus, naluri bertarungnya yang selama ini tak pernah ragu kini dipenuhi kewaspadaan. Mahabala mengepalkan tangannya. Di dalam dadanya ada satu pengakuan yang pahit namun tak terbantahkan. Dia menyadari jika pertempuran itu dilanjutkan, bukan Mandala Jaladirga yang akan runtuh terlebih dahulu, namun bangsa lelembutlah yang akan kehilangan seluruh pasukannya. Dia mengangkat pandangan menatap mata merah menyala milik Warijan. Sekilas Mahabala melihat kebingungan di sana, tapi di balik itu semua ada kedalaman kekuatan yang belum sepenuhnya terbangun. Dan justru itulah yang membuat Mahabala memilih melangkah mundur. Sebuah langkah yang sebenarnya sangat memalukan bagi bangsa lelembut, khususnya dari makhluk kera. "Tarik semua pasukan!" seru Mahabala dengan suara keras yang menggema menembus asap dan api. Makhluk-makhluk lelembut yang tersisa tersentak, mereka menoleh pada Mahabala dengan ragu. Namun aura di sekitar Mahapatih Jagadgeni membuat keraguan itu segera sirna. Satu persatu mereka mundur, menghilang ke celah-celah ruang dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Mahabala sendiri melangkah mundur perlahan. Gada besarnya ditancapkan ke tanah sebagai penopang, dan pandangan matanya tak lepas dari Warijan. "Naga legenda," ucapnya pelan, bukan sebagai ejekan, melainkan sebagai pengakuan. "Pertemuan ini belum berakhir. Tunggu pembalasanku." Setelah itu, dengan satu hentakan kaki, tubuh Mahabala memudar menjadi kabut hitam keabu-abuan yang terseret kembali ke wilayah lelembut. Di kejauhan, gema langkahnya masih terasa. Dia tidak kalah, tapi dia tahu perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di sisi lain tempat itu, api masih berputar di sekeliling tubuh Warijan. Namun kegaduhan di medan perang telah mereda. Pasukan dari kerajaan gaib lelembut menghilang. Langit Mandala Jaladirga kembali terbuka, menyisakan reruntuhan, asap tipis, dan aroma anyir yang belum sempat mengendap. Namun bagi Warijan semua itu tidak berarti apa-apa. Begitu Mahabala benar-benar lenyap, sorot mata naga merah itu berubah. Kebingungannya kini menjelma menjadi ketegasan. Sayap hitamnya mengepak satu kali, dan dalam sekejap tubuhnya melesat menembus ruang, meninggalkan jejak api membara. Ki Galih Tirta yang tengah memberi aba-aba pemulihan pada para punggawa tersentak, karena tiba-tiba udara di hadapan mereka meledak, dan Warijan sudah berdiri di sana. Tanah di bawah kakinya retak membentuk lingkaran luas.
Sementara tekanan energi dari tubuhnya memaksa para punggawa terkuat Mandala Jaladirga berlutut seketika. Sisik-sisik mereka bergetar, nafas tertahan, dan sayap-sayap naga para senopati menguncup tanpa perlawanan. Ki Galih Tirta mengerang pelan, dia berusaha berdiri tegak tapi auranya sendiri terasa tenggelam, tertindih oleh kehadiran Mahapatih Jagadgeni yang kini sepenuhnya bangkit. Mahapati, Ucap Ki Galih Tirta berat, mencoba menegakkan wibawa meski lututnya mulai goyah. "Jangan panggil aku dengan sebutan itu, Ki," potong Warijan dengan tegas. Suaranya menggema berlapis, bukan karena marah, melainkan karena energi dalam tubuhnya belum sepenuhnya dia kendalikan. Api Jagadgeni berdenyut mengikuti emosinya, membuat udara di sekitar mereka bergetar. "Aku tidak peduli pada Mandala ini, tidak juga pada ramalan itu, dan aku tidak peduli pada perang di alam kalian, Ki," lanjut Warijan dengan melangkah maju satu tapak. Langkah itu saja cukup membuat beberapa punggawa terpental dan terhempas jauh menghantam pilar istana yang retak. Ki Galih Tirta mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar yang lain tidak melawan. Tapi Warijan menatapnya tajam. "Kau yang menyeretku ke sini, Ki," ucapnya rendah namun setiap kata terasa seperti tekanan gaib yang menghimpit dada. "Kau juga yang mengatakan jika tidak ada jalan pulang," imbuhnya lagi dengan api di sekeliling tubuh yang merapat, membuat lapisan cahaya merah kehitaman berputar pelan. "Sekarang dengarkan aku baik-baik, Ki. Aku ingin kembali ke dunia nyata, dan jika Mandala Jaladirga menyembunyikan jalan itu, maka kau yang akan menunjukkannya. Karena jika tidak, aku akan memaksa keluar dengan caraku sendiri," lanjut Warijan dengan sorot matanya yang menyala penuh tekad. Dia berhenti tepat di hadapan Ki Galih Tirta yang membuat aura mereka beradu. Namun hasilnya jelas, aura Ki Galih Tirta terdesak mundur. Ki Galih Tirta menarik nafas panjang. Di balik luka dan tekanan yang menindihnya terselip perasaan yang sulit dia bantah. Bukan takut, melainkan keyakinan pahit bahwa Mahapatih ini tidak bisa lagi dikekang dengan peranata, titah, atau kitab. Dia menunduk perlahan dan mencoba tenang walau tekanan itu semakin deras. tenangkan dulu dirimu, Mahapati. Ujar Ki Galih Tirta dengan suara yang merendah. Aku tidak dapat menunjukkan jalan yang kau minta, karena jika aku menunjukkan jalan itu, maka Mandala Jaladirga bisa runtuh. Imbuh Ki Galih dengan wajah tertunduk. Mendengar jawaban yang tidak membuatnya lega, Warijan mengepalkan tangan yang membuat api di sekitarnya berdesis liar dan semakin membesar. "Kalau begitu, kita lihat saja, Ki, seberapa besar Mandala ini bisa menahanku," balas Warijan dengan kalimat tegas. Dan di antara reruntuhan istana serta makhluk-makhluk naga yang tertekan, arah kisah pun berubah. Bukan lagi tentang ramalan Pranata Maya, melainkan tentang satu kehendak yang menolak tunduk pada takdir. Raungan panjang keluar dari tenggorokan Warijan. Api Jagadgeni menyembur tanpa terkendali, melesat dari mulut naga merah itu dan menghantam runtuhan bangunan di sekeliling alun-alun. Pilar-pilar emas yang retak meleleh, tembok istana runtuh berkeping-keping, dan tanah Mandala Jaladirga menghitam dan berasap seolah dipanggang dari dalam. Panasnya menjalar luas, memaksa rakyat dan para prajurit naga berlarian menyelamatkan diri. Beberapa prajurit terkuat mencoba mendekat, mengangkat tombak dan ajian pertahanan. Jawaban Warijan datang dengan cepat dan kejam. Semburan api berikutnya menyapu mereka tanpa ampun. Tubuh-tubuh naga terpental, sisik mereka retak dan menghitam. Jeritan menggema sebelum mereka lenyap ditelan kobaran api yang merah menyala. Warijan tidak lagi membedakan musuh dan penghalang. Sayap hitamnya mengepak keras,
menimbulkan gelombang api yang menghantam apapun yang ada di hadapannya. Ajian jagat geni mengamuk liar, bercampur dengan kekuatan baru yang bahkan belum sempat dia pahami. Setiap gerakannya meninggalkan kehancuran dan di setiap hembusan nafas membawa bencana. Mandala Jaladirga berguncang, dan di puncak kekacauan itulah udara tiba-tiba membeku. Dari langit yang retak oleh asap dan api, tiba-tiba sosok naga hijau muda meluncur turun dengan keanggunan yang bertolak belakang dengan kehancuran yang ada di bawahnya. Sisiknya berkilau lembut, tapi auranya menekan seluruh alun-alun. Nyai Ayu Dirga datang, dan tanpa peringatan, dia melesatkan gelang-gelang emas yang meluncur deras, lebih cepat dari hujan panah yang kilaunya memenuhi udara berdesing nyaring ketika melesat ke arah Warijan. Gelang-gelang itu menghantam tubuh naga merah bertubi-tubi, tidak melukai, namun jumlahnya terlalu banyak. Warijan meraung, berusaha menyapu semua serangan dengan apinya. Namun setiap gelang yang tersambar hanya terpental lalu kembali melesat dengan lintasan baru. Beberapa mulai berubah bentuk dan membesar di udara, lalu bergerak dengan tujuan yang jelas. Melihat serangan yang sangat aneh, kini Warijan berusaha menghindari serangan-serangan yang datang tanpa henti itu. Akan tetapi, karena jumlah gelang emas terlalu banyak, Warijan pun dibuat kesulitan. Hingga akhirnya satu gelang melingkar ke arah pergelangan tangan kanannya, lalu mengikat dengan erat. Yang lain menyusul ke tangan kiri dan kedua kaki, lalu menarik tubuhnya ke bawah. Warijan terhuyung, sayap hitamnya mengepak kacau. Api di tubuhnya mulai berkobar tak terkendali. Dan setelah itu, gelang emas terakhir melesat lurus ke arah kepalanya. Gelang itu berhenti tepat di atas kedua tanduknya lalu menembus di antaranya, berdenyut kuat seperti jantung yang hidup, yang seketika membuat rasa sakit di atas kepala Warijan. Pandangannya bergetar seakan dunia gaib retak dari dalam. Dia berlutut keras ke tanah yang membuat api jagat geni yang membungkus tubuhnya padam seketika, dan hanya menyisakan bara merah redup di sisik-sisiknya. Sayap hitamnya mengendur dan tekanan aura sang Mahapatih merosot tajam. Nyai Ayu Dirga melayang turun perlahan menatap Warijan dengan sorot mata yang tidak sepenuhnya dingin namun juga tidak lunak. "Cukup Mahapatih," ucapnya dengan tegas. Suaranya menggema menembus alun-alun yang hancur dan bahkan mampu menggetarkan jiwa. "Jangan kau gunakan apimu untuk membakar tanpa arah Mahapatih," imbuh sang ratu dengan tatapan tajam. Warijan terengah, tubuhnya kaku karena terikat oleh energi besar, dan kepalanya kini berdenyut hebat. Untuk pertama kalinya sejak bangkit, dia dipaksa berhenti, bukan oleh kekuatan kasar, melainkan oleh kewibawaan sang penguasa Mandala Jaladirga. "Kau tidak dapat lagi lari dari takdirmu Mahapatih," ujar sang ratu yang kini berdiri di hadapan Warijan. "Karena saat ini kau telah terikat oleh energi gelang sumping," imbuh sang ratu sambil menyentuh gelang emas yang kini melingkar di atas kepala Warijan. "Aku hanya manusia biasa, Nyi. Aku bukan Mahapatih dari bangsa kalian," balas Warijan dengan nafas memburu. "Aku juga tidak menyangka jika ramalan dari kitab Pranatamaya itu akan menjadi nyata. Dan awalnya aku juga tidak percaya jika Sang Mahapatih Jagat Geni akan bangkit dari jiwa manusia," ujar sang ratu dengan tenang. "Sekarang nasibmu ada di tanganku Mahapatih. Kau harus patuh padaku dan membela Mandala ini seperti kau membela tanah kelahiranmu. Karena jika tidak, gelang sumping yang ada di kepalamu akan menyiksamu dengan rasa sakit yang belum pernah kau rasakan sebelumnya," imbuh Nyai Ayu Dirga dengan tegas. Warijan menggertakkan gigi,
tubuhnya bergetar bukan oleh dingin atau takut, melainkan oleh denyut gelang sumping yang kian menguat. Saat jemari sang ratu menjauh dari gelang emas itu, denyutnya justru merambat lebih dalam dan menyusup ke tulang tengkorak, menekan saraf dan menghantam batinnya dengan gelombang nyeri yang membuat pandangannya memutih. Dia mencoba berdiri tegak namun gagal. Lututnya kembali menghantam tanah, membuat retakan halus menjalar di bawah bebannya. Rasa sakit itu bukan seperti luka atau panas api, tapi rasa sakitnya seperti diperas dari dalam, seakan setiap aliran energi di tubuhnya dipaksa berlutut. Warijan akhirnya menundukkan kepala, bukan karena kata-kata, bukan karena ancaman, melainkan karena tubuh dan jiwanya dipaksa menyerah. Gelang sumping di kepalanya berdenyut semakin dalam, seolah memiliki kehendak sendiri. Setiap kali dia mencoba mengumpulkan tenaga, denyut itu berubah menjadi hentakan yang menyebar ke seluruh tubuhnya, mematikan aliran energi yang belum sempat terbentuk. Api jagat geni di dalam dirinya menguncup, tidak padam, namun ditekan ke titik terdalam kesadarannya. Sayap hitam di punggungnya merunduk, mengecil dan menempel rapat, seakan turut merasakan tekanan yang sama. Warijan menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Apa yang harus aku lakukan, Nyi? Tanya Warijan lirih dengan suara parau dan pecah. Di sekeliling mereka, alun-alun Mandala Jaladirga hening. Para punggawa, senopati, dan prajurit naga menahan nafas. Mereka tidak menyangka jika sang Mahapatih Jagat Geni yang tadi mengamuk tanpa kendali kini berlutut, tertunduk dengan tubuh yang masih gemetar menahan sisa nyeri. Nyai Ayu Dirga kembali melangkah mendekat. Dia tidak melayang, tapi kakinya menyentuh tanah alun-alun yang retak, menandakan bahwa keputusan ini bukan sekedar titah, melainkan kehendak penuh dari penguasa Mandala. Sayap hijaunya menguncup perlahan dan sorot matanya menatap Warijan tanpa amarah dan tanpa rasa iba. "Hentikan perlawananmu," ucap Nyai Ayu Dirga dengan tenang. "Selama gelang sumping itu melekat di kepala, tangan, dan kakimu, maka setiap niat untuk membangkang akan berbalik menyiksamu, Mahapatih," imbuhnya lagi dengan sorot tajam. Warijan mengepalkan tangan, lalu perlahan mengendurkannya. Tubuhnya masih bergetar, namun dia tidak lagi mencoba melawan tekanan itu. Begitu niatnya surut, denyut di kepalanya pun melemah. Walau masih ada, namun cukup untuk memberi ruang baginya bernafas lega. Dia mengangkat wajahnya sedikit, tapi tidak langsung menatap mata sang ratu. Baiklah, Nyi, aku akan mengikuti perintahmu, ucapnya dengan berat, seolah setiap kata ditarik dari dadanya dengan paksa. Tapi jangan paksa aku untuk melukai mereka yang tidak bersalah, Nyi, imbuh Warijan dengan wajah tertunduk. "Terima kasih, Mahapatih. Mandala Jaladirga telah mencatat pengakuanmu, dan saat ini kau adalah pemimpin besar dari seluruh punggawa Mandala Jaladirga," ujar sang ratu dengan wajah yang kini terlihat lembut. "Dan satu hal lagi, Mahapatih, siapapun itu, selain makhluk dari bangsa naga, pasti mereka adalah musuh kita. Dan jika kau tidak ingin memusnahkan musuh-musuhmu, maka kau harus melumpuhkannya dan menangkapnya untuk dijadikan tawanan," imbuh sang ratu menjelaskan. Beberapa punggawa saling berpandangan. Ki Galih Tirta yang berdiri tak jauh dari sana dengan tubuh yang masih terluka menghela nafas lega, bukan karena menang, melainkan karena Mandala Jaladirga belum kehilangan kendali atas Mahapatih yang baru bangkit. Nyai Ayu Dirga mengangguk satu kali, lalu dia mengangkat tangan, dan gelang-gelang emas yang ada di kepala dan pergelangan tangan Warijan serta kakinya sedikit mengendur, cukup untuk membuatnya bisa berdiri tanpa roboh.
"Bangkitlah Mahapatih," ucap sang ratu sambil tersenyum. Dengan sisa tenaga yang ada, Warijan perlahan berdiri. Punggungnya tegak, tapi kepalanya tetap menunduk. Api di matanya meredup, berubah menjadi bara yang tertahan. Di hadapan bangunan-bangunan istana yang sebagian hancur, Mahapatih Jagadgeni kini berdiri sebagai pemimpin yang terbelenggu. Setelah memastikan jika Warijan atau Sang Mahapatih kini benar-benar berada di bawah kendalinya, Nyai Ayu Dirga memalingkan tubuhnya dan berjalan mendekati Ki Galih Tirta yang masih berdiri tertahan dan terlihat lemah. Darah hijau telah mengering di sudut mulut dan sisik dadanya. Auranya redup tapi tetap tegak oleh kesetiaan. Ketika Nyai Ayu Dirga berdiri di hadapannya, aura besar itu mengalir keluar, bukan sebagai tekanan, melainkan ketenangan yang dalam. Udara di sekitar mereka berubah sejuk, getaran kasar dari medan pertempuran perlahan menghilang, digantikan denyut lembut yang terasa hingga ke tulang. "Terima kasih Ki Galih, kau telah menepati janjimu," ucap Nyai Ayu pelan. Ki Galih menunduk dalam-dalam seolah menyimpan rasa sungkan. Tapi aku telah gagal menjaga Mandala ini dari kehancuran, Nyi. Balas Ki Galih dengan wajah tertunduk. Nyai Ayu Dirga tidak menjawab dengan kata-kata. Dia mengangkat satu tangan dan diarahkan ke dada sang patih. Cahaya hijau keemasan muncul perlahan, berputar lembut seperti aliran air tenang. Cahaya itu menyentuh tubuh Ki Galih Tirta dan segera meresap ke dalam sisik serta luka-luka yang menganga. Retakan sisik menutup satu persatu, darah hijau berhenti mengalir, lalu menghilang seakan ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Nafas Ki Galih yang semula berat mulai teratur, auranya kembali tenang dan kokoh, bahkan lebih jernih dari sebelumnya. Ki Galih terkejut, dia merasakan energi hidup mengalir kembali. Bukan sekedar menyembuhkan tubuh, tapi juga menenangkan batinnya yang sempat goyah. "Kau telah menjalankan tugasmu dengan sangat baik, Ki. Dan karena jasamu juga, Mandala Jaladirga memiliki Mahapatih yang akan patuh terhadap ratu dan kerajaannya," ujar Nyai Ayu Dirga dengan suara lembut. "Terima kasih, Nyai Ratu," ucap Ki Galih penuh hormat. Nyai Ayu Dirga menurunkan tangannya perlahan, cahaya itu memudar dan menyisakan keheningan yang hikmat. "Mandala ini masih berdiri karena kesetiaanmu, Ki Galih," balas sang ratu yang kini sorot matanya beralih ke arah Warijan yang berdiri tidak jauh dari sana. Sang Mahapatih terlihat tegak, api di tubuh naga merah itu kini tertahan seperti bara yang terkurung dalam batu. "Sekarang dengarkan aku baik-baik, Ki," titah sang ratu dengan suaranya yang menggema ke seluruh alun-alun. "Panggil para punggawa dan senopati yang tersisa. Sekarang waktunya Mahapatih mengetahui tugas-tugasnya, Ki," lanjut Nyai Ayu Dirga. "Bukan sebagai penguasa, bukan pula sebagai penentu arah Mandala, tapi sebagai perpanjangan kehendakku. Beritahu kepadanya tentang penjagaan wilayah perbatasan dan tentang bangsa Buto yang tengah mengumpulkan kekuatan. Dan juga bangsa Lelembut yang belum sepenuhnya mundur, Ki. Biarkan dia memahami peran yang harus dia jalani," pungkas Nyai Ayu Dirga memerintahkan. "Sendika dawuh, Nyi. Aku akan menyampaikan semua kepada Sang Mahapatih." Di tengah alun-alun yang porak-poranda di bawah langit Mandala Jaladirga yang kini mulai tenang, arah peran Warijan pun kian dipersempit. Bukan lagi sebagai pengembara yang bebas memilih langkahnya, melainkan sebagai Mahapatih yang telah diberi tugas, dibelenggu oleh kekuatan dan diikat oleh kehendak sang ratu. Dan tanpa satu kata bantahan, Warijan hanya berdiri diam,
mendengarkan, dan menyadari bahwa babak baru dalam laku lampahnya telah benar-benar dimulai. Setelah titah itu disampaikan dan sang ratu kembali ke istananya, Ki Galih Tirta memberi isyarat singkat. Beberapa prajurit naga mendekat tidak dengan sikap bermusuhan, melainkan penuh dengan kehati-hatian. Mereka mengiringi Warijan melewati lorong-lorong istana yang berlapis emas dan ukiran kuno menuju ke Daton Kepatihan, sebuah bangunan megah yang berdiri terpisah dari istana utama, tempat para punggawa kerajaan menjalankan urusan Mandala. Di dalam Kedaton, suasana berubah jauh lebih tenang. Warijan dipersilahkan duduk di sebuah pendopo kecil, dan tidak lama kemudian pelayan-pelayan gaib datang membawa hidangan yang tersaji indah. Daging yang berkilau dengan serat cahaya di antaranya, dan buah-buahan yang bercahaya lembut, serta cairan bening beraroma wangi yang berdenyut pelam di dalam cawan kristal. Setiap sajian memancarkan energi halus yang langsung terasa di kulit, menggoda, menenangkan, dan sekaligus menekan kesadaran. Warijan menatap semua itu dalam diam. Dia mengenali getaran itu bukan racun, bukan pula jebakan, melainkan inti dari kehidupan. Energi murni yang menjadi sumber kekuatan makhluk-makhluk gaib, entah dari bangsa naga sendiri atau inti kehidupan dari makhluk lain yang pernah tunduk di bawah kekuasaannya. Dia tahu jika dia menyentuhnya atau memakannya, maka tubuh dan jiwanya akan semakin terikat pada alam gaib itu. Warijan mengangkat tangannya perlahan, lalu dia berkata, "Maaf Ki Galih, aku tidak akan memakan apapun yang ada di sini," ucap Warijan dengan tenang namun terdengar tegas. Beberapa pelayan naga saling berpandangan. Ki Galih Tirta sendiri terdiam sejenak menatap Warijan dengan sorot mata yang penuh perhitungan. "Itu adalah hidangan pemulih tubuh, Mahapati," balasnya dengan hati-hati. "Energi di tubuhmu telah terkuras hebat. Jadi makanlah hidangan ini agar kau cepat pulih," imbuh Ki Galih dengan sikap tenang. Warijan menggeleng pelan lalu dia memejamkan mata. "Yang terkuras bukan hanya tubuhku, Ki," balasnya dengan suara lirih. "Jika aku menyentuh makanan itu, aku akan kehilangan sisa kendali atas diriku sendiri," imbuh Warijan dengan tegas. Mendengar itu, Ki Galih Tirta akhirnya mengangguk pelan, seakan memahami maksud yang tak terucap sempurna. Dia mengangkat tangan, memberi isyarat agar para pelayan menarik kembali seluruh hidangan. Satu persatu sajian bercahaya itu lenyap, dan ruangan kembali redup serta sunyi. "Lalu apa yang kau kehendaki, Mahapati?" tanya Ki Galih dengan tatapan dalam. Warijan menarik nafas panjang. Denyut gelang sumping di kepalanya masih terasa meski kini lebih teratur. Dia tahu jika luka batin dan energi yang saling berbenturan di dalam tubuhnya membutuhkan waktu, bukan jamuan. "Aku ingin diantarkan ke sebuah ruangan, Ki," ucapnya dengan mata terpejam. "Aku perlu menyelaraskan tubuh dan jiwaku, dan aku minta jangan ada yang mengganggu untuk sementara waktu," imbuhnya dengan penuh ketenangan. Ki Galih Tirta menatapnya beberapa detik lalu menunduk hormat. "Baiklah, Mahapati," jawabnya dengan mantap. "Aku mengerti, dan aku akan menyiapkan ruangan itu serta memastikan jika tidak ada satupun yang akan masuk tanpa izinmu. Tapi waktu kita tidak banyak, Mahapati, dan setelah itu kau tahu apa yang harus kita lakukan," imbuh Ki Galih Tirta. Setelah mengatakan itu, Ki Galih Tirta memberi perintah singkat kepada para prajurit, dan tidak lama kemudian Warijan kembali diarahkan menuju ke sebuah ruangan sunyi di bagian terdalam Kedaton Kepatihan. Ruang dengan dinding batu hitam halus dan lantai berukir pola tua, tempat energi mengalir tenang dan tertata. Kesunyian di ruangan itu terasa padat, seakan memiliki bobotnya sendiri. Tidak ada suara langkah, tidak ada dengus nafas makhluk lain.
Yang ada hanya detak jantung Warijan yang terdengar pelan, bersahut dengan desis api dari obor-obor kecil yang tertanam pada dinding batu. Warijan duduk bersila di tengah ruangan, punggungnya tegak, kedua tangan bertumpu di atas lutut, dengan telapak yang menghadap ke atas. Api dari obor memantulkan bayangan tubuh naganya pada dinding, membuat sosok itu tampak lebih besar dan lebih asing dari yang pernah dia kenal. Dia memejamkan mata dan menarik nafas panjang yang masih berat. Udara terasa tebal, dipenuhi sisa-sisa energi mandala. Warijan tidak memaksakan apapun, dia membiarkan nafas masuk perlahan lalu keluar dengan panjang. Sedikit demi sedikit, aliran energi di tubuhnya mulai tertata. Api jagat geni yang sebelumnya mengamuk kini ditarik masuk ke dalam pusat kesadarannya, dikumpulkan seperti bara yang dipendam dalam abu. Panasnya masih ada tapi tidak lagi liar. Di sana, Warijan mulai menyusuri jalur energi yang lebih halus, energi yang selama ini dia pelajari dalam laku lampahnya sebagai manusia. Dan di saat itulah kesadarannya mulai menyentuh gelang sumping. Awalnya hanya denyut samar seperti gema jauh dari balik kabut. Namun ketika fokusnya menguat, denyut itu menjelma menjadi tekanan nyata dan berputar mengelilingi kepalanya serta menancap di antara dua tanduknya. Gelang emas itu terasa hidup, berlapis kehendak asing yang tidak sepenuhnya memusuhi tapi jelas tidak tunduk. Warijan mengernyit pelan, dia tidak mencoba melawan. Dengan kesabaran yang sama seperti saat dia menenangkan api di dalam darahnya, Warijan mendekati energi gelang sumping perlahan. Menyentuhnya bukan dengan dorongan kekuatan, melainkan dengan kehadiran batin. Dia membiarkan rasa sakit itu hadir, mengamatinya dan mengenali iramanya. Denyut, tekanan, dan hentakan. Setiap kali gelang itu berdenyut lebih kuat, Warijan menurunkan pusat kesadarannya lebih dalam, menambatkannya pada nafas dan inti jiwanya sendiri. Rasa sakit tidak lenyap, tapi mulai berubah. Dari siksaan yang memecah konsentrasi menjadi isyarat yang bisa dibaca. Warijan menahan nafasnya sejenak, dan setelah itu perlahan-lahan pusat kesadarannya bergeser. Bukan runtuh, bukan pula terlepas dengan paksa, melainkan ditarik oleh irama yang kini sudah dikenalnya. Denyut gelang sumping menjadi poros, dan dari poros itulah kesadaran Warijan mengalir keluar dari raganya, seperti ketika dia menggunakan ajian Rogo Sukmo. Bedanya, kali ini tidak ada mantra dan tidak ada kehendak untuk mencari. Yang ada hanyalah penyerahan diri pada alur energi yang sudah terbuka. Tubuh naganya tetap bersila di ruangan kedaton kepatihan dan tidak bergerak sedikit pun. Akan tetapi, sesuatu yang lain yang lebih halus dan lebih murni terangkat dari dalamnya. Kesadarannya melayang dan ruang di sekitarnya berubah menjadi hamparan asing, tanpa dinding dan tanpa pilar-pilar yang menjulang tinggi. Tidak gelap, namun juga tidak terang. Dia berada di antara lapisan-lapisan energi yang saling berkelidan, berwarna emas pucat, hijau tua, dan merah gelap. Semuanya berdenyut mengikuti satu irama yang sama. Dan ketika Warijan menyadari, dia tersentak karena di sanalah energi gelang sumping bersemayam. Bukan sebagai benda, melainkan sebagai ruang kesadaran. Setiap lapisan yang dia lewati terasa seperti tekanan batin yang berbeda. Ada yang menenangkan, ada yang menekan, dan ada pula yang menusuk seperti peringatan. Warijan melayang lama di sana tanpa ukuran waktu. Dia tidak bergerak maju ataupun mundur, tapi dia mengalir dibawa oleh arus yang tidak dia kendalikan. Hingga tiba-tiba hentakan itu datang. Bukan seperti jatuh, melainkan seperti dihantam dari segala arah sekaligus. Kesadarannya terpelanting, diperas, lalu dipaksa menyatu kembali. Ada rasa berat yang mendadak, rasa basah, dan rasa dingin yang asing namun sangat dikenalinya. Dan ketika getaran itu mereda, Warijan sudah berada di sendang demit. Air tenang membentang di hadapannya, memantulkan cahaya pucat yang tidak jelas asalnya.
Udara lembab menyentuh kulitnya, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Inilah tempat terakhir dia berdiri sebagai manusia, tempat di mana batas dunia pernah terbuka dan menyeretnya ke dalam mandala Jaladirga. Tubuhnya pun kini kembali berwujud manusia dan berdiri di tepi sendang dengan kaki telanjang yang menyentuh tanah. Sementara riak air bergerak pelan seolah menyadari kehadirannya. Segalanya terasa nyata dan terlalu nyata untuk sekedar disebut bayangan batin. Dan yang membuatnya terkejut adalah Warijan melihat seseorang berdiri di seberang sendang. Seorang gadis berwujud manusia sempurna, kulitnya bersih dengan mata yang bening dan rambutnya terurai rapi, sebagian terikat dengan hiasan sederhana. Dia mengenakan pakaian khas kerajaan Jawa dengan kemben halus dan kain panjang bermotif klasik, serta selendang tipis yang mengikuti letak bahunya. Tidak ada aura menekan dan tidak ada ancaman. Perempuan itu tersenyum lembut ke arah Warijan, senyum yang bukan sekedar sapaan melainkan sebuah sambutan yang seolah mengatakan bahwa kedatangannya telah dinanti sejak lama. Air sendang beriak lebih pelan dan udara di sekitar mereka terasa mengendap seperti dunia yang sedang menahan nafas. Di tempat antara ingatan dan ikatan itu, Warijan menyadari satu hal dengan jelas. Dia tidak sedang kembali ke masa lalu, melainkan menyentuh simpul yang menghubungkan semua yang telah dan akan terjadi. "Selamat datang, Mahapati," ucap perempuan muda itu sambil tersenyum. Warijan pun menganggukkan kepala sambil mengalihkan pandangannya ke arah sekitar. "Apakah ini benar-benar di dunia manusia, Nyi?" tanya Warijan dengan wajah bingung. "Bukan, Mahapati. Saat ini kau masih berada di mandala Jaladirga," balas perempuan itu dengan tenang. "Tapi apa yang kau lihat saat ini adalah apa yang ada dalam pikiranmu, Mahapati. Itu semua adalah gambaran dari keinginanmu, karena kau masih terus mengingat tempat yang membawamu masuk ke mandala Jaladirga." Imbuh sosok itu lagi yang akhirnya membuat Warijan menundukkan wajahnya. "Baiklah, Nyi, sepertinya memang tidak ada lagi jalan keluar bagiku," balas Warijan yang kini merasa pasrah. "Kau tidak perlu bersedih, Mahapati, karena jika ada langit pasti ada bumi, dan jika ada hitam pasti ada putih, dan tentunya jika kau bisa masuk ke alam gaib ini, pasti juga akan ada jalan keluarnya," ujar sosok perempuan itu dengan suara lembut yang menenangkan. "Sekarang kau harus menjalani nasib yang telah digariskan, Mahapati, dan kehadiranku adalah untuk membantumu." Imbuh sosok itu lagi yang membuat Warijan mengangkat kepalanya. "Siapakah Nyai ini sebenarnya? Dan kenapa Nyai ingin membantuku?" tanya Warijan penasaran. "Aku adalah makhluk yang bersemayam pada gelang sumping yang ada di kepalamu, Mahapati. Aku adalah energi murni atau inti kehidupan dari Wulan Kencana," balas sosok perempuan itu. "Jika kau pikir sedang mengalami nasib buruk, begitu juga denganku, Mahapati," imbuhnya lagi yang membuat Warijan semakin penasaran. "Apa yang terjadi padamu, Nyi?" tanya Warijan lagi. "Namaku Wulan Kencana. Aku adalah ratu dari mandala Jaladirga. Tapi nasib buruk menghampiriku, Mahapati, hingga akhirnya aku harus berada di dalam gelang sumping ini dan menjadi senjata dari Ayu Dirga," balas sosok bernama Wulan Kencana menjelaskan. "Sekarang dengarkan aku baik-baik, Mahapati, karena saat ini waktu kita tidak banyak. Sekarang yang harus kau lakukan adalah bertahan di tempat ini, dan jika aku memberikan tekanan di kepalamu, itu tandanya Ayu Dirga sedang merapal mantranya untuk memastikan jika kau masih tunduk padanya. Jadi,
Walaupun nanti tekanan yang aku berikan tidaklah menyakitkan, tapi kau harus meyakinkan Ayu Dirga. Berpura-puralah merasakan sakit yang menusuk. Imbuh Wulan Kencana sambil mengibaskan tangannya yang membuat tubuh Warijan kembali melayang tak tentu arah dan tersadar di ruangan tempatnya melakukan pemulihan. Kesadaran Warijan pun kembali sepenuhnya dan menambat pada tubuhnya. Api pada dinding ruangan bergoyang pelan ketika dia membuka mata. Denyut di kepalanya masih ada, teratur dan tertahan. Tidak lagi menyiksa namun cukup kuat untuk mengingatkannya. Dia menarik nafas panjang lalu bangkit dari posisi duduk bersila. Tubuh naganya terasa lebih ringan, seolah energi yang sebelumnya liar kini mengalir mengikuti jalur yang lebih tertata. "Ingatlah kata-kataku tadi, Mahapati," ujar Wulan Kencana yang terdengar dalam benak Warijan, yang ditandai dengan berdenyutnya energi pada gelang sumping yang ada di atas kepalanya. Warijan melangkah keluar dari ruangan itu tanpa suara gaduh. Lorong kedaton kepatihan terbentang panjang, dipenuhi ukiran naga dan alur cahaya yang mengalir di sela-sela dinding. Beberapa prajurit Mandala Jaladirga menundukkan kepala saat dia lewat, bukan karena ketakutan, melainkan karena tekanan aura yang tanpa sengaja masih terpancar dari tubuhnya. Di dalam pendopo, Ki Galih Tirta telah menunggu. Sang patih berdiri tegak meski bekas luka pertempuran belum sepenuhnya sirna. Tatapannya mengamati Warijan dengan seksama, bukan sebagai tawanan dan bukan pula sebagai senjata, melainkan sebagai sosok yang kini menjadi poros baru bagi keseimbangan Mandala. Tanpa banyak isyarat, Ki Galih Tirta berbalik dan melangkah, memberi tanda agar Warijan mengikutinya. Mereka langsung melesat keluar dari wilayah Kedaton. Langit Mandala Jaladirga membentang luas dengan awan berlapis cahaya biru kehijauan. Di kejauhan, aliran sungai energi terlihat seperti urat raksasa yang mengitari daratan. Ki Galih membawa Warijan menuju tepian wilayah. Tempat tanah Mandala mulai berubah warna, lebih kasar dan lebih berat, dan syarat tekanan yang asing. Di sanalah batas pertama berada, wilayah perbatasan dengan kerajaan gaib bangsa Buto. Udara di tempat itu terasa padat dan menekan dada. Tanahnya berwarna gelap kemerahan, dipenuhi jejak-jejak besar yang tertanam dalam seperti bekas langkah manusia yang bertubuh raksasa. Di kejauhan, siluet bangunan batu menjulang kasar, bertingkat dan terlihat sangat gagah. Warijan dapat merasakan denyut kekuatan yang sepadan dengan bangsa Mandala Jaladirga, namun berbeda sifat. Di sana terasa keras dan penuh dorongan kekuatan. Ki Galih Tirta mulai menjelaskan batas itu dengan isyarat tangan dan alur energi yang dipancarkannya ke tanah. Garis tak kasat mata mulai terbentang, menjadi pemisah antara dua kekuatan besar yang selalu berada dalam ketegangan. Tidak ada perang terbuka saat ini, tapi keseimbangan itu sedang rapuh. Perjalanan pun dilanjutkan ke arah lain, wilayah yang terasa sangat berbeda. Angin di tempat itu berlapis bisikan, dan cahaya tidak jatuh lurus melainkan terpecah lalu membelok seolah mengikuti kehendak yang tak terlihat. Di sanalah perbatasan antara kerajaan gaib bangsa Lelembut berada. Sebuah wilayah luas yang tidak dimiliki oleh satu bangsa tunggal, seperti kerajaan gaib Buto maupun Mandala Naga. Warijan menyadari sesuatu saat memasuki kawasan itu. Energinya terasa beragam, bertumpuk, dan saling bertaut. Kerajaan besar bangsa Lelembut ini berdiri dari banyak kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing dihuni oleh bangsa jin dengan rupa dan sifat berbeda. Dia merasakan jejak bangsa ular yang licin dan tenang, bangsa kera yang lincah dan penuh siasat, serta makhluk berwujud gagak yang mengintai dari lapisan udara yang tinggi. Makhluk seperti kuda yang menjaga jalur-jalur cepat, dan makhluk yang lebih gagah seperti banteng yang menguasai wilayah darat dengan kekuatan penuh, hingga makhluk-makhluk lain yang berwujud serangga yang bekerja dalam keheningan.
Pusat kekuasaan di sana sangat rapuh dan jaringan aliansi sering berubah. Ki Galih Tirta menunjukkan garis-garis perbatasan yang tidak pernah benar-benar tetap. Wilayah lelembut dapat menyempit atau meluas tergantung pada keseimbangan kekuatan antar bangsa di dalamnya. Itulah sebabnya Mandala Jala Dirga selalu waspada terhadap arah ini. Bukan karena satu musuh besar, melainkan karena kemungkinan banyak ancaman kecil yang bisa menyatu kapan saja. Warijan berdiri diam dan menyerap semuanya. Di setiap batas wilayah yang dia lihat membuatnya paham mengapa dirinya dibutuhkan untuk berdiri di antara wilayah-wilayah itu. Bukan untuk memerintah, bukan pula untuk menguasai, melainkan untuk menahan tekanan yang tidak lagi bisa ditanggung oleh satu pihak saja. Setelah itu langkah keduanya berhenti di ujung pandangan, di hadapan Mandala Jala Dirga dalam keseluruhan wujudnya yang indah dan kuat, namun dikelilingi oleh batas-batas yang selalu mengancam. Warijan menghembuskan nafas pelan. Dia belum menemukan jalan pulang, namun untuk pertama kalinya sejak terikat, dia tahu di mana dia berdiri. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab perang antar kerajaan, Ki? Tanya Warijan sambil menatap Ki Galih Tirta. Banyak hal yang memicunya, Tuan. Balas Ki Galih singkat. Panggil saja namaku, Ki, ucap Warijan dengan tatapan tajam. Kau adalah Mahapati dan aku berada di bawahmu. Bagaimana mungkin aku dapat memanggil namamu, Tuan? Ujar Ki Galih menjelaskan. Tidak apa, Ki, panggil aku selain dengan sebutan Tuan, balas Warijan dengan nada rendah. Baiklah, karena kau adalah Mahapatih Jagat Geni, maka aku akan memanggilmu dengan sebutan Kalateja, yang berarti api yang berkobar, ujar Ki Galih sambil menganggukkan kepalanya. Sepertinya itu lebih enak didengar, Ki. Dan sekarang tolong jelaskan apa yang membuat Mandala kita terus berperang dengan kerajaan-kerajaan gaib lainnya, balas Warijan yang kini merasa sangat ingin tahu. Ki Galih Tirta tidak segera menjawab dengan kata-kata. Dia mengangkat tangan lalu menurunkannya perlahan ke tanah perbatasan. Dari sentuhan itu, alur cahaya tipis menjalar, memantulkan gambaran-gambaran yang berdenyut seperti kenangan lama. Warijan menyaksikan rangkaian sebab yang selama ini tersembunyi di balik peperangan. Yang pertama adalah sumber energi murni. Di alam gaib, kehidupan tidak hanya bergantung pada keberadaan raga, melainkan pada inti daya yang menjaga kesadaran agar tetap utuh. Ada kerajaan-kerajaan gaib yang memiliki sendang energi, inti sukma, atau makhluk penjaga yang secara alami memancarkan daya hidup. Namun ada pula bangsa gaib yang tidak memiliki anugerah itu. Mereka bertahan dengan cara memelihara makhluk lain dan menjadikannya sebagai ladang energi atau sumber pangan. Ketimpangan inilah yang menyalakan kecemburuan dan kelaparan yang berkepanjangan. Ketika persediaan habis, pilihan mereka makin menyempit, menukar benda-benda gaib berkekuatan besar seperti pusaka atau ruh yang terikat seperti makhluk-makhluk yang dijadikan budak, dan jika mereka tidak memiliki semua itu, maka mereka akan merampas dari kerajaan lain yang dianggap lebih beruntung. Perlahan-lahan gambaran pun berganti, dan kini menunjukkan sebab perang yang lainnya, yaitu wilayah serta jalur energi. Aliran daya di alam gaib tidaklah diam, tapi dia berputar, bergeser, bahkan bisa mengering di satu tempat dan melimpah di tempat lain. Kerajaan yang kehilangan jalur aliran akan melemah dalam waktu singkat, maka perbatasan selalu menjadi titik panas, bukan karena tanahnya, melainkan karena apa yang mengalir di bawahnya. Banyak perang dimulai bukan untuk menaklukkan, tapi sekedar untuk bertahan hidup lebih lama.
Setelah itu gambaran berganti lagi menjadi perbedaan cara hidup dan hukum kekuatan. Ada bangsa yang tumbuh dengan keseimbangan dan menahan diri agar daya tidak meluap. Ada pula yang menjadikan kekuatan sebagai ukuran mutlak. Bagi yang terakhir, perang bukanlah bencana, melainkan proses alam, cara untuk menyaring yang lemah dan meninggalkan yang kuat. Benturan pandangan ini membuat perdamaian nyaris mustahil bertahan lama. Berlanjut pada gambaran berikutnya yang lebih gelap, itu adalah ambisi dan ramalan. Kitab-kitab tua, bisikan makhluk purba, dan nubuat yang ditafsirkan secara sepihak yang seringkali menjadi alasan paling berbahaya. Banyak penguasa gaib memulai perang bukan karena kekurangan, melainkan karena keyakinan bahwa mereka ditakdirkan untuk menguasai lebih banyak. Ramalan dijadikan pembenaran, bukan peringatan. Dan yang terakhir adalah ketakutan akan kepunahan. Beberapa bangsa gaib mulai menyusut, kelahiran semakin jarang, dan inti kehidupan melemah. Dalam ketakutan itu, mereka menyerang lebih dulu, berharap dengan menyerap energi dari bangsa lain, keberadaan mereka dapat diperpanjang. Setelah itu, Ki Galih Tirta menarik kembali tangannya. Di hadapan Warijan terbentang pemahaman yang berat. Perang di alam gaib bukanlah satu konflik tunggal, melainkan rangkaian kebutuhan, keserakahan, ketakutan, dan keyakinan yang saling berbenturan. Di tengah semua itu, Mandala Jaladirga berdiri, bukan sebagai yang paling suci, tapi sebagai salah satu dari sedikit kerajaan yang masih berusaha menjaga keseimbangannya. Lalu di antara semua itu, apa yang membuat makhluk kera itu menyerang Mandala kita, Ki? Tanya Warijan penasaran. Mahabala adalah pemimpin dari bangsa kera yang berada di bawah kekuasaan kerajaan gaib Lelembut. Harusnya bangsa Lelembut tidak menyerang kita, Teja. Tapi entah mengapa, kera busuk itu tiba-tiba memimpin serangan. Ujar Ki Galih Tirta yang masih menimbulkan tanda tanya. Aku pikir Mahabala adalah raja dari kerajaan Lelembut, Ki. Sambung Warijan sambil menatap ke arah tempat di mana kerajaan bangsa Lelembut berada. Bukan, Teja. Setauku, bangsa Lelembut dipimpin oleh sosok ratu yang memiliki kesaktian tinggi dan kekuatan besar. Mereka adalah makhluk gaib campuran yang berwujud manusia sempurna. Hanya saja, mereka memiliki tanda gaib di sekujur tubuhnya. Ujar Ki Galih Tirta menjelaskan. Campuran? Tanya Warijan yang merasa sangat aneh dengan apa yang dikatakan oleh Ki Galih. Benar sekali, Teja. Dulunya mereka adalah makhluk berwujud seperti buto dan memiliki bulu hitam yang lebat di sekujur tubuhnya. Tapi mereka sering membawa manusia ke alam gaib untuk dijadikan wadah berkembang biak. Hingga lama-kelamaan mereka berubah menjadi makhluk-makhluk berwujud manusia dengan kesaktian tinggi dan kekuatan besar. Selain itu, mereka memiliki banyak budak dari jiwa-jiwa manusia yang semasa hidupnya meminta kekayaan pada para lelembut itu. Ujar Ki Galih Tirta menjelaskan. Pantas saja mereka disebut lelembut, Ki, sahut Warijan. Para lelembut mulai menyatukan makhluk-makhluk dari bangsa lain, walaupun sering terjadi perang saudara di antara mereka. Dan sepertinya Mahabala sudah memenangkan perang saudara itu, hingga diyakini menjadi pemimpin bangsa lelembut. Pungkas Ki Galih Tirta. Setelah itu langkah mereka berbalik meninggalkan batas wilayah. Jalur-jalur cahaya Mandala Jaladirga kembali terbuka, membawa Warijan dan Ki Galih Tirta melintasi lapisan ruang yang berdenyut pelan, seakan kerajaan itu merespon kehadiran Mahapatihnya. Sepanjang perjalanan, Warijan merasakan tekanan halus dari gelang sumping, bukan siksaan, melainkan pengingat bahwa setiap keputusan yang akan diambilnya
kini berada dalam pengawasan kekuasaan tertinggi Mandala Jaladirga. Gerbang istana terbuka tanpa aba-aba dan para punggawa serta prajurit naga yang berjaga tersentak, merunduk bukan hanya kepada Nyai Ayu Dirga yang telah menunggu di istananya, tapi juga kepada sosok bersayap hitam yang berjalan di sisi Ki Galih Tirta. Suasana istana terasa berat, penuh sisa getaran dari serangan sebelumnya. Retakan halus pada pilar-pilar dan lantai menjadi saksi bahwa Mandala itu baru saja berdiri di ambang kehancurannya. Nyai Ayu Dirga berdiri di hadapan singgasananya dengan tubuh naga yang menjulang anggun. Sisik hijau mudanya memantulkan cahaya dengan kilau dingin. Pandangannya tertuju pada Warijan, tajam dan sekaligus penuh perhitungan. Dalam keheningan itu, dia mengangkat tangan dan seketika ruangan istana diselimuti gelombang energi yang menutup semua celah pendengaran makhluk lain. Karena ini adalah perintah yang tidak ditunjukkan untuk semua telinga. Keputusan pun akhirnya ditetapkan. Mandala Jaladirga tidak lagi mau menunggu. Serangan Mahabala dianggap sebagai tanda bahwa bangsa lelembut telah melangkah terlalu jauh. Mereka melanggar keseimbangan yang selama ini dijaga dengan susah payah. Nyai Ayu Dirga mengarahkan kehendaknya pada satu tujuan, menghantam pusat kekuatan bangsa lelembut sebelum mereka sempat mengumpulkan kekuatannya dari kerajaan-kerajaan kecil yang telah tunduk di bawah panji mereka. Perintah itu mengalir cepat, para panglima perang disiagakan dan pasukan penjaga perbatasan ditarik lalu digantikan oleh barisan makhluk-makhluk penyerang. Jalur-jalur rahasia menuju wilayah lelembut mulai dibuka, sementara makhluk-makhluk pengintai dilepaskan untuk memetakan pergerakan musuh. Di tengah semua persiapan itu, perhatian Nyai Ayu Dirga kembali tertuju pada Warijan. Dia tahu bahwa peran Mahapatih Jagadgeni tidak lagi sebatas simbol ramalan. Dia adalah ujung tombak, sosok yang akan memimpin serangan ke jantung bangsa lelembut. Sekaligus penentu apakah Mandala Jaladirga akan bertahan atau tenggelam bersama api perang yang akan segera menyala. Ingat Kalateja, ini adalah perang, dan yang harus kau lindungi adalah bangsa naga, bukan bangsa lelembut, ujar Ki Galih Tirta dengan tegas. Aku tahu Ki, kau tidak perlu takut lagi, karena saat ini takdirku berdiri sebagai bangsa naga, balas Warijan yang langsung melepaskan kekuatannya dan melesat terbang, yang diikuti para punggawa kerajaan lainnya termasuk Ki Galih Tirta sendiri. Formasi pasukan Mandala Jaladirga melesat membelah lapisan-lapisan alam dengan kecepatan yang belum pernah dikerahkan sebelumnya. Sayap-sayap naga mengepak serempak, menciptakan gelombang tekanan yang membuat ruang bergetar. Di barisan terdepan, Warijan terbang tanpa ragu. Api Jagadgeni mulai berputar tenang namun padat di sekeliling tubuhnya. Bukan sebagai amukan, melainkan kekuatan yang dapat dikendalikannya. Namun, perjalanan yang seharusnya diwarnai tanda-tanda perlawanan justru terasa ganjil. Tidak ada gangguan dan tidak ada benturan energi penghalang. Bahkan tidak ada makhluk pengintai dari bangsa lelembut yang biasa bersembunyi di batas wilayah. Semakin dekat mereka ke pusat kerajaan gaib itu, semakin jelas keganjilan yang menyelimuti jalur udara. Dan ketika batas wilayah lelembut terlewati, pemandangan yang terbentang memaksa seluruh pasukan untuk melambat. Di sana, di hadapan mereka, kerajaan gaib lelembut telah runtuh. Menara-menara yang dahulu menjulang kini patah dan tumbang. Istana utama yang dikenal sebagai pusat kekuatannya terbelah di bagian tengah. Tanah yang retak dan menghitam menyisakan bekas ledakan energi besar yang tidak berasal dari satu sumber saja. Aroma anyir bercampur bau hangus menyelimuti udara. Sisa-sisa bangunan masih mengepulkan asap tipis yang menandakan kehancuran itu belum lama terjadi.
Namun yang paling mengganggu adalah kesunyian yang menyertainya. Tidak ada teriakan dan tidak ada perlawanan, serta tidak ada satupun makhluk yang tersisa untuk menghadapi kedatangan bangsa naga. Warijan mendarat di tengah puing alun-alun kerajaan Lelembut. Jejak energi yang tertinggal di sana terasa kacau dan saling bertabrakan, menandakan bahwa kehancuran ini bukan hasil dari satu pihak saja. Seolah beberapa kekuatan besar saling membantai lalu pergi meninggalkan kehampaan. Di balik kehancuran istana para lelembut, tersisa satu kesan yang jelas dan menekan batin Warijan. Perang baru saja dimulai, tapi arahnya telah berubah dan musuh sebenarnya mungkin belum menampakkan dirinya. Oke, itulah tadi kisah dari Warijan yang akhirnya tunduk pada perintah Nyai Ayu Dirga. Dan dia mulai memimpin pasukan dari Mandala Jaladirga. Terima kasih buat sahabat semua yang menyimak kisah ini hingga akhir. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.